analisa dari aplikasi Universitas Riau. Kali ini judulnya adalah penggunaan literasi digital secara aman di lingkungan sekolah, perusahaan, dan umum. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah memiliki keterampilan atau skill untuk menggunakan atau memanfaatkan aspek-aspek digital dalam mencapai tujuan kita. Hal ini sangat diperlukan oleh semua orang, terutama pelajar jarak jauh atau pembelajaran online. Literasi keamanan digital adalah sebuah pemahaman seseorang atau kelompok dalam menggunakan, membagikan, atau mengolah data pribadi dan informasi di internet secara aman, akurat, dan bertanggung jawab, menurut Yoshia dan Akishima tahun 2021. Pentingnya kehati-hatian di dunia digital, baik dalam hal-hal yang menyangkut data pribadi dan pembelajaran online. Sebagai pembelajaran online, kita akan membutuhkan sumber-sumber digital dan platform atau portal sebagai bagian dari proses belajar. Ini berarti bahwa kita harus memperhatikan keselamatan dan keamanan data pribadi kita selama kita menggunakan sistem online. Keselamatan dan keamanan di sini artinya adalah kita harus memastikan akun-akun digital kita menggunakan password yang benar, aman, dan terlindungi, dengan tujuan untuk melindungi data-data pribadi kita sehingga pihak lain tidak mengetahuinya dan tidak bisa mencuri data kita tersebut. Alasan-alasan kenapa kita perlu memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam dunia digital atau dunia maya adalah: yang pertama, sebagai pelajar online, kita perlu memperhatikan keamanan data pribadi kita yang kita masukkan ke platform akademik untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah intimidasi terkait gender, artinya data pribadi terkait jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari pelecehan seksual atau perundungan secara online. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang kelima, kerahasiaan seperti email dan rekening bank harus dijaga karena apabila ada orang lain yang mengetahuinya, mereka dapat membobol uang Anda atau orang lain tersebut dapat berpura-pura menjadi Anda dan itu bisa merugikan Anda. Yang keenam, sebagai manajer perusahaan harus berhati-hati dalam membuat web perusahaan. Hati-hati dalam memberi data perusahaan ke publik. Jika data perusahaan telah bocor, pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengetahui data perusahaan bahkan sampai ke laporan keuangan perusahaan. Data pribadi bisa bocor diakibatkan dari rapuhnya sistem keamanan siber pemerintah Indonesia. Tidak adanya regulasi yang mengatur dan melindungi menjadi penyebab maraknya pencurian data pribadi. Sampai sekarang, Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Berbagai kebijakan dan aturan masih tersebar setidaknya di 32 undang-undang dan regulasi yang berbeda-beda. Akibat tidak adanya regulasi ini membuat lembaga negara dan swasta cenderung sembarangan dalam mengelola data pribadi karena tidak bisa dituntut saat ada kasus kebocoran data dan kasus peretasan. 3 langkah yang bisa dilakukan dalam melindungi identitas digital kita adalah: yang pertama, pengguna platform digital kita bisa menggunakan identitas asli atau samaran. Namun kita wajib bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Pastikan juga hanya menampilkan identitas digital yang aman. Hindari untuk menampilkan identitas digital yang seolah aman tapi tidak seperti tanggal lahir kita dan nama ibu kandung. Sebab identitas tersebut biasanya digunakan dalam transaksi perbankan yang tentunya hanya kita saja yang boleh menggunakannya. Yang kedua, pastikan keamanan surat elektronik kita sebagai identitas digital utama yang kita gunakan untuk mengakses berbagai platform digital dengan secara rutin memastikan selalu diperbaharui. Selain itu, sebelum bergabung dalam platform digital tertentu, pastikan kita memahami identitas digital kita akan dikelola dengan baik dan aman. Kita juga wajib membawa syarat yang harus kita sepakati saat mendaftar akun platform digital dengan detail serta sadar akan risikonya. Kita juga harus memastikan memahami seluruh jaminan privasi dan keamanan platform tersebut. Yang ketiga, pastikan kita melindungi identitas digital kita di berbagai akun platform digital yang kita gunakan. Pengguna alat digital dalam mengajar dapat memotivasi, mendukung, dan memfasilitasi para guru dan siswa di kelas. Dapat disimpulkan bahwa fokus era digital tidak hanya pada fasilitas pembelajaran, akses internet, dan sumber daya online, tetapi juga pada kesiapan guru untuk melek dalam literasi digital menjadi hal yang paling penting dalam rangka menghadapi pembelajaran digital. Siswa yang melek digital tahu bagaimana dan mengapa serta kapan menggunakan alat digital. Mereka bisa melihat peluang untuk memanfaatkan teknologi digital, meluangkan ide kreatif, penelaan informasi, dan berpikir kritis. Menurut Anggraini tahun 2019, hal itu jika dilihat dari sisi dunia pendidikan. Selain dari sisi pendidikan, dunia digital memiliki banyak manfaat bagi kita.
dalam bisnis, urusan keuangan, teknologi, informasi, dan masih banyak lagi. Misalnya dalam dunia bisnis, dengan adanya informasi digital, semua informasi tentu suatu perusahaan lain dapat kita temukan dengan mudah dan aksesnya yang tidak sulit. Dunia digital sangat berperan dalam laporan keuangan perusahaan, di mana dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang ada di dunia digital, investor dapat melihat dan mempertimbangkan di perusahaan mana ia akan menanamkan modalnya. Namun, dengan banyaknya manfaat tersebut, kita harus tetap hati-hati terhadap dunia digital. Diperlukan tindakan secara dewasa dan kehati-hatian dalam menginput data, membuat akun, login ke sebuah akun atau link atau web, dan membagikan foto-foto